Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam Nara Dengar kita dalam siniar episode ke-8, yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Al-Quran. Dalam episode kali ini, bahasan kita sudah sampai pada Al-Quran sebagai kitab untuk semua zaman. Di antara kekhususan Al-Quran adalah bahwa ia adalah kitab yang berlaku untuk semua zaman. Kitab untuk semua umat manusia, kitab yang untuk semua agama, dan kitab dari semua hakikat. Ya, dengan kata lain, Al-Quran ini adalah kitab yang kekal, bukan untuk masa tertentu atau generasi tertentu, dan setelah itu habis masa berlakunya. Bukan demikian. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa hukum-hukum Al-Quran, perintah, larangan-larangan tidak temporary dengan batasan waktu tertentu dan setelah itu tidak lagi diamalkan. Melainkan Al-Quran adalah kitab yang kekal, yang mana hukum-hukum di dalamnya itu berlaku hingga akhir zaman. Meskipun pada beberapa cabang ilmu, cabang-cabang hukum, itu setidaknya masih bisa diijtihadkan tergantung bagaimana kondisi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Al-Quranul Karim ataupun perintah-perintah yang menunjukkan kekhususan. Nah, yang demikian itu berlaku untuk agama-agama lain yang terbatas pada waktu tertentu, yang sudah terjadi bahwa kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran ini berlaku hanya pada waktu tertentu. Kemudian dihapus dengan turunnya kitab lain yang dibawa oleh para rasul selanjutnya. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin pemeliharaannya, tapi dipelihara sendiri oleh para pemeluknya. Nah, sedangkan di sini Islam adalah risalah terakhir, Al-Quran adalah risalah terakhir, dan Muhammad SAW adalah penutup para rasul, dan Al-Quran juga adalah kitab samawi yang terakhir yang di dalamnya mencakup kalimat-kalimat Allah yang memberikan petunjuk bagi manusia, yang di sana tidak menerima pembatasan waktu, tapi ia merupakan kitab yang kekal hingga Allah mempusakakan bumi dan seisinya melalui pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, orang muslim harus membaca Al-Quran dengan ruh dan pemikiran ini, bahwa Al-Quran adalah kitab yang kekal. Kita nggak boleh menganggapnya sebagai gambaran peradaban masa lalu, peradaban masa tertentu, atau kita mengaitkannya dengan pemikiran yang terjadi yang ada pada generasi tertentu. Ya, sebab peradaban itu berkembang, pemikiran bisa berubah, dan generasi pun pasti akan silih berganti. Tapi kitab Allah tetap seperti ini, tetap seperti saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan Al-Quran merupakan ajaran-ajaran yang kekal dan abadi. Selagi kehidupan ini masih ada, apapun keadaannya, siapapun tidak boleh berbuat lancang terhadap Al-Quran, lalu menganggap bahwa sebagian hukumnya khusus untuk masa turunnya, atau masa nubuah, atau mungkin masa sahabat, atau masa-masa Islam yang pertama. Sedangkan zaman modern, masa sekarang dan masa yang mendatang tidak lagi terikat dengan hukum-hukumnya. Tidak dibenarkan pemikiran seperti ini. Nah, hal seperti ini pernah dikatakan oleh golongan Qadianiyah yang mengatakan bahwa jihad hanya berlaku secara khusus untuk masa nubuah, dan kewajiban jihad itu sudah terhapuskan untuk masa sekarang. Nah, yang benar adalah jihad merupakan kewajiban yang berlaku sepanjang masa yang di dalamnya bertujuan untuk membela risalah Islam dan wilayah-wilayah Islam. Berangkat dari sini, para pendengar sekalian, kita harus berdiri tegar untuk menghadapi berbagai upaya yang lancang terhadap Allah, yang maksudnya hendak merampas kekekalan Al-Quran, yang juga di dalamnya hendak membatasi masa berlakunya hukum-hukum Al-Quran, yang bahkan mereka sebut dengan istilah tarikhiyahun nusus. Bahkan ada pula orang-orang yang berusaha hendak menolak hal-hal yang sudah ditetapkan Al-Quran dengan alasan yang diada-adakan. Sebagai contohnya adalah perlakuan mereka terhadap ayat sebagaimana terkandung di dalam Al-Quran surah An-Nisa.
nomor ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak wanita. Yang maknanya di sini tentang pembagian harta waris yang hanya berlaku pada suatu masa ketika para wanita tidak memiliki kebebasan ekonomi, ketika wanita hanya mengikuti lelaki dan ketika lelaki menjadi penopang hidup wanita. Tapi ketika wanita di sini sudah terpelajar dan bekerja, terjun ke dalam kancah kehidupan, membaur dengan kaum lelaki, sehingga dianggap hukum ini tidak lagi relevan untuk masa sekarang. Artinya, mereka menghapus hukum yang ditetapkan Al-Quran, lalu diikuti dengan penghapusan hukum-hukum yang lain lagi, yaitu bagaimana kepemimpinan laki-laki, tanggung jawabnya terhadap keluarga yang telah ditetapkan dalam firman-Nya, Ar-Rijal Qawwamun 'alan Nisa. Nah, dari 2 hukum di sini kasusnya ya, dalam contoh yang saya sampaikan di sini, mereka pun menghapus hukum yang ketiga, keempat, dan seterusnya karena adanya kelonggaran di situ dan pemahaman bahwa hukum ini akan relevan sesuai dengan zamannya dan Al-Quran bersifat terjadwal gitu. Al-Quran bersifat sementara tergantung konteks masa lalu, cerminan masa lalu. Nah, inilah pemahaman yang harus kita hindari bahwa Al-Quran sejatinya adalah kitab yang universal dan kekal hingga akhir zaman nanti. Oleh karenanya Allah juga menjamin pemeliharaan Al-Quran ini. Nah, orang-orang yang bersikap lancang terhadap Allah dan kitabnya harus menghentikan semua itu. Karena dengan begitu tidak ada gunanya. Sebagai contoh ya, mas kawin yang pernah diberikan secara sukarela oleh lelaki kepada wanita yang dinikahinya. Sebab mas kawin ini contohnya adalah legitimasi bagi kepemimpinannya atas wanita. Ya berarti tidak ada gunanya dia mengikut tanggung jawab memberikan nafkah kepada wanita dengan selayaknya. Sebab nafkah yang dia keluarkan itu dan menjadi legitimasi kepemimpinannya, mereka sudah menolaknya. Berarti ketika misalnya ada sebagian hukum-hukum yang tidak dijalankan hanya karena ketidaksepemahaman tentang seseorang, tentang hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum Allah, maka pasti di dalamnya juga akan mengubah hukum-hukum yang lain yang sekiranya memiliki cabang yang jelas dengan hukum-hukum itu. Nah, dari contoh 2 tadi saja sudah dijelaskan bahwa dengan kasus waris saja itu bisa mengubah hukum tentang keluarga Islam, hukum bagaimana membina keluarga, hukum tentang tanggung jawab masing-masing yang dibangun atas dasar kekeluargaan. Nah, di sini akan tercipta multi interpretasi yang salah yang akan sangat bertentangan dengan kekekalan Al-Quran itu sendiri. Nah, ya puncak dari semua ini adalah menggugurkan pensyariatan Al-Quran lalu menciptakan syariat-syariat baru sebagai penggantinya. Ya, dengan kata lain, mereka akan memberikan hak kepada makhluk untuk mengoreksi Sang Khalik dan mempertimbangkan hukum-hukum Sang Khalik itu, Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menerapkan hukum yang dikehendaki dan membuang mana yang tidak dikehendakinya. Nah, sifat-sifat seperti ini sudah pernah terjadi di zaman Bani Israel yang mana mereka memilih hukum manusia ketimbang hukum Tuhannya, sehingga di dalamnya penuh dengan ketidakadilan dan di dalamnya tidak adanya kekuatan dari segi hukum itu sendiri. Nah, sebagai contoh ya, misalnya apa yang dinyatakan salah seorang wanita dalam anggota konferensi bumi gitu ya, bahwa poligami merupakan ketetapan hukum yang sudah habis masa berlakunya dan tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Ya, ketika ada yang bertanya apa yang kita lakukan jika jumlah kaum wanita lebih banyak daripada kaum lelaki, seperti yang terjadi setelah meletus peperangan dan seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Contohnya di Amerika Serikat yang jumlah wanitanya lebih banyak 8 juta jiwa daripada jumlah lelaki. Nah, speaker ini orang yang menggagas bahwa poligami sudah tidak relevan di sini hanya dia membisu dan tak mampu menjawabnya. Ya, lalu meskipun dia memaksakan diri untuk berkata, ketika janin masih berada di perut ibu kita, bisa mendeteksi jenis kelaminnya. Jika terjadi jenis kelaminnya wanita, maka kita bisa menggugurkannya. Nah, ini sungguh statement yang sangat berbahaya. Sungguh statement yang sangat berbahaya. Setelah dia sudah mulai menghapuskan salah satu cabang hukum, misalnya di sini poligami, ini akan munculkan sebuah hukum baru yang menceritakan tentang bolehnya menggugurkan kandungan apabila jenis kelaminnya wanita, sebagai contoh dari konsekuensi larangan itu. Nah, tentu saja kalau kita lihat secara seksama bagaimana proses menggugurkan anak wanita atau bayi wanita ini sebagaimana pernah terjadi di zaman jahiliyah, di mana wanita yang lahir itu bisa dianggap sebagai aib dan harus dikubur hidup-hidup ataupun dibunuh. Nah, tentu saja ini tidak mencerminkan peradaban yang modern.
tidak menunjukkan sebagai manusia yang berpikir jernih, tidak bisa menunjukkan manusia yang sangat menyongsong masa depan yang lebih baik. Justru dengan begitu, gagasan yang seperti ini bisa mengembalikan manusia ke dalam masa-masa jahiliyah itu sendiri. Ya makanya di situ kan banyak sekali produk-produk yang terjadi sekarang yang sudah mengatakan bahwa kasus hukum-hukum dalam Al-Quran bersifat temporer yang bisa dipilih ataupun yang bisa berlaku masa ini atau masa datang, yang di sana di dalamnya bisa menimbulkan perpecahan, yang juga bisa menimbulkan multi interpretasi yang tidak ada penjelas karena semuanya semakin liberal, semakin bebas. Nah ini juga orang-orang yang sering sekali disebutkan dari jaringan liberal, orang-orang yang memiliki pola pikir liberal, kebebasan berislam dengan dasar kebebasan, maka tidak akan menemukan kaidah-kaidah yang sangat jelas ketika berhadapan dengan fenomena sosial yang merupakan konsekuensi dari penghapusan atau perubahan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Padahal sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik, karena hukum-hukum yang terjadi di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang ditetapkan dalam kitab-kitab Allah adalah bagian dari sunnatullah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu segala hikmah dan manfaatnya. Nah, semoga kita bisa menjadi orang yang tawadhu, orang yang lebih warok terhadap apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, baik itu bersifat hukum maupun nilai-nilai yang insya Allah dapat kita resapi hikmahnya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, sehingga kita bisa melihat Al-Quran secara utuh, beriman pada seluruh ayat-ayat Al-Quran tanpa terkecuali. Itu saja mungkin untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Memang lebih singkat, tapi di sini mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang kekal. Dalam episode berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Al-Quran sebagai kitab yang universal. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah, wa akhirul kalam wal 'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.